Sisi negatifnya ketika diterapkan new normal atau kekurangannya, dampaknya new normal dari pandangannya Bung Oi seperti apa terhadap masyarakat misalnya? Agak kare Basapo, hari ini saya ditemani dengan Bang Pandi atau biasa dipanggil Bung Oi, ya. Kemarin ditemani dengan si Didi itu nah, yang anak Malinau. Nah sekarang ditemani dengan Bung Oi, biasa dikenal Bung Oi. Sebelum masuk mungkin saya mau tanya-tanya dulu. Mungkin kesarannya apa yang dikerjakan? Oh, untuk saat ini kan ada pandemi kan beberapa bulan ini. Nah, hikmahnya untuk saya pribadi itu hari ini saya mulai berjualan jualan online. Jualan online? Ya. Hai. Promosi kali ke sini. Iya. Ya, karena kan saya juga dari Fakultas Ekonomi kan. Oh, Fakultas Jadi Ekonomi. ya. Padahal seniornya saya. Sosok lagi kita nggak kenal. Jualan online ya, Bung Oi. Jualannya apa produknya? Mungkin bisa disebut sekaligus teman-teman bisa kenalkan produknya. Siap. Jadi teman-teman, khususnya ekonomi, jangan malu untuk berusaha. Mungkin seperti itu. Betul, itu prinsipnya. Oke. Ya, saya jualan baju kaos. Baju kaos. Ya. Oke, teman-teman yang mau beli baju kaos, oke nanti ya. Kaosnya ini lebih gini sih. Karena saya juga tertarik sama budaya-budaya yang ada di Bulungan kan. Makanya baju kaosnya konsepnya itu kata-kata pakai bahasa Bulungan. Pakai bahasa Bulungan. Iya. Bahasa Bulungan berarti lebih mengangkat ciri khasnya sendiri di sini. Makanya pasarnya itu untuk sementara ini pasarnya untuk masyarakat di Bulungan sih khususnya. Oke, siap. Bicara pasar kita di sini. Iya. Oke, nanti kita bakal gali tuntas. Gali tuntas siap. Sombong amat. Kita gali-gali sharing-sharing tentang ekonomi, tapi sebelum masuk ke situ saya mau bahas tentang yang trending hari ini. Siap. Mungkin yang sering dibahas sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Tapi kembali lagi ya, kita di sini bukan siapa-siapa. Betul. Seperti itu. Sebelum saya bahas, kebanyakan kebanyakan cerita. Sebelum saya bahas, saya memperkenalkan dulu siapa di samping saya. Beliau hari ini menjabat sebagai PTKP di organisasi eksternal, satu organisasi dengan saya, dan juga beliau hari ini menjabat sebagai kepala bidang ya. Kabit eksternal. bidang eksternal. Nanti kita bahas tentang eksternal. Apa sih eksternal? Jangan ada hal aneh di dalamnya. Oke, pembahasannya hari ini saya mau bahas tentang yang ditunggu-tunggu nih, new normal. Kebijakan new normal hari ini yang ditawarkan oleh pemerintah dan dilakukan sekarang perlahan-lahan sudah mau dilakukan. Nah, saya mau tanya sama Bung Oi, sekaligus kita sharing-sharing pendapat. Tapi sekali lagi nih, kita bukan siapa-siapa di sini. Betul. Oke. Siap. Kita hanya mahasiswa biasa. Mahasiswa biasa. Yang berpikirnya, Pikirannya liar. semoga lah ada manfaatnya kalau misalnya nonton nih kan. New normal dari Bung Oi, pandangannya kalau misalnya kebijakan new normal diterapkan di Indonesia ini, kira-kira pantaskah seperti itu? New normal atau normal baru ini kan? Kalau dari definisinya sih itu tentang tatanan baru atau kebiasaan baru, ya kan? Iya. Ini berkaitan sama pandemi COVID-19 itu kan? Iya. Kebiasaan baru, misalnya selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, ya kan? Sebenarnya ini kan satu hal yang sering sebenarnya dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya pandemi. Maksudnya sudah menjadi aktivitasnya masyarakat. Iya. Nah, cuman pada hari ini kan pemerintah lebih menegaskan bahwa itu akan selalu dilaksanakan atau menjadi kebiasaan baru, ya kan? Iya. Jadi kebiasaan. Nah, saya pikir selama pandemi ini, saya pikir pantas-pantas saja untuk dilaksanakan. Berarti pantas saja dilakukan new normal, kebijakan new normal. Iya, seperti itu. Pantas saja dilaksanakan demi menjaga penyebaran itu sendiri kan. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya dari pandangannya Bung Oi, kalau misalnya kita melihat sisi negatifnya ketika diterapkan new normal atau kekurangannya, dampaknya new normal dari pandangannya Bung Oi seperti apa terhadap masyarakat misalnya? Kalau saya pribadi
terkait dengan sisi negatifnya itu kembali ke masyarakat sebenarnya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini juga kita sebagai masyarakat yang kurang apa sih bahasanya, kurang kesadaran. Iya. Terkait menerima dampak dari COVID-19 ini, kita kurang sadar. Sehingga ya ada saja beberapa yang sering melanggar, ya kan. Ya maksudnya ngapain pakai masker kan, dulu juga saya jalan tidak pakai masker apa segala macam. Cuma kan posisinya beda hari ini, ya kan. Iya. Kayak gitu. Tapi misalnya kalau misalnya ini kan masih banyak yang tidak memakai masker misalnya. Kalau misalnya dari Bung Oi sebagai kalangan mahasiswa ketika melihat seperti itu, reaksinya itu seperti apa? Apakah tepuk tangan mungkin, ataukah menegur, atau malahan memberikan masker? Baru Bung Oi tidak pakai masker. Saya pikir ini kalau misalnya menegur juga, kita tahu karakter masyarakat kan. Ditegur juga nanti takutannya itu menjadi bumerang untuk kita sendiri, ya kan. Sensitivitas kan, sensitif masyarakat. Ya kembali lagi bahwa kita harus sadar. Harus sadar berarti. Oke, teman-teman harus sadar berarti. Masyarakat harus sadar bahwa ini sesuatu yang beda yang terjadi bukan hanya di Indonesia kan, di beberapa negara. Baik, berarti pribadinya maupun kembali, pribadi saya maupun pribadi Bung Oi, kita kembali lagi bahwasanya. Karena walaupun kita misalnya kita yang menggunakan masker, kemudian yang lainnya tidak kan, sementara COVID-19 ini dampaknya bukan hanya 1-2 orang yang kena, semua ya kan. Semua berarti. Nah, seharusnya kita saling menjaga. Kita sudah bahas nih new normal dan juga kesehariannya Bung Oi. Ternyata Bung Oi calon pengusaha. Amin. Membangun ciri khas di Bulungan. Ketika kita membahas new normal, otomatis akan berdampak pembahasan kemarin sebenarnya. Saya ingin sambungkan dengan pembahasan kemarin dengan siapa namanya tadi itu, lupa aku. Kampret. Si Didi, Bang Didi. Nah, Bang Didi kemarin bahas tentang kuliah online. Nah, namun dari pandangannya dia tidak memandang kuliah online itu diterapkan secara efektif hari ini. Tidak efektif dari pendapatnya. Nah, saya mau bahas ketika new normal diterapkan, kita kembali ke kehidupan normalnya. Otomatis perkuliahan mungkin perlahan-lahan kita kembali dengan dunia kampus seperti itu. Nah, kalau misalnya hari ini pandangan dari Bung Oi, e-learning itu khususnya mahasiswa itu seperti apa? Kalau si Didi ini kemarin kan tidak efektif. Nah, kalau Bung Oi siapa tahu efektif kan? Mungkin seperti itu. Sebelumnya minta maaf nih untuk Bang Didi kan. Maksudnya saya beda pandangan mungkin. Kalau pandangan saya bahwa kuliah online ini sebenarnya efektif untuk dilaksanakan pada saat ini kan. Karena satu, setidaknya mahasiswa tidak ketinggalan terkait dengan mata kuliah yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka langsung kan. Kemudian ternyata ini tatap muka melalui online kayak gitu. Saya pikir itu efektif. Cuman memang pada saat pelaksanaannya ada beberapa hal yang membuat kuliah online ini seperti tidak efektif. Ya kan gitu pada pelaksanaannya. Salah satunya misalnya kita ambil mengkerucutkan di kalangan mahasiswa yang ada di Kalimantan Utara atau khususnya di Kabupaten Bulungan kan. Hari ini kan banyak mahasiswa pulang kampung bahasanya. Ya kembali ke wilayahnya masing-masing, ke kampungnya masing-masing kan. Kemudian di wilayah atau di kampungnya ini banyak halangan-halangan atau yang menjadi penghambat untuk mahasiswa melaksanakan kuliah online itu sendiri. Salah satunya jaringan. Salah satunya jaringan, kemudian sudah pasti kuota. Ya, karena beberapa mahasiswa mengeluhkan terkait dengan kuota karena aplikasi yang digunakan ini kan cukup menguras kuota itu sendiri. Kayak gitu. Itu aja sih kalau untuk pelaksananya. Kemudian masalah tugas-tugas. Nah, ini yang menjadi ada apa dengan tugas? Saya sering tanyakan sama mahasiswa yang melaksanakan kuliah online, itu mengeluhnya terkait dengan tidak jauh-jauh dengan tugas. Tidak jauh-jauh dengan tugas. Karena misalnya tugas yang diberikan secara terus-menerus ya kan. Kemudian karena dia tidak tatap muka sehingga mahasiswa ini kurang paham terkait dengan tugas yang diberikan. Ya kan? Kemudian
ada juga beberapa mahasiswa yang diberikan tugas harus Harus selesai dengan tugas ini harus diselesaikan dengan menggunakan aplikasi YouTube. Ya, kayak misalnya di YouTube untuk tugasnya itu sendiri. Oke. Nah, kan ini lebih menguras kuota. Oke. Kayak gitu. Saya berhasil nangkap dari pembahasannya Bung Oi. Sombong amat. Ya betul, dengan perkataan Bung Oi, teman-teman biasanya diberikan tugas, tapi dengan waktu yang singkat. Waktu yang singkat, namun juga harus dipaksa untuk diselesaikan hari itu. Sebenarnya menjadi tantangan baru untuk mahasiswa sebenarnya. Kan? Yang dulunya harusnya Dan juga mungkin saya potong, sebelum diberikan tugas, kurang penjelasan dari si pemberi materi. Seharusnya ini semoga menjadi evaluasi untuk kedepannya kan. Ya. Jadi mahasiswa yang terdampak juga ini yang pulang kampung yang harus rela untuk terkuras kotanya itu lebih ada impact atau timbal balik untuk dia. Misalnya dia melaksanakan kuliah online ini ya santai-santai saja karena yang dia dapatkan itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan kayak gitu. Nah, tapi kalau bicara tadi nih e-learning, kuliah online, ini normal. Nah, tapi ada juga sisi positifnya ketika diterapkan dunia digitalisasi yang hari ini dijalankan oleh banyak kalangan. Misalnya diskusi-diskusi online yang hadir. Malahan ada yang memanfaatkan kondisi seperti itu untuk bagaimana tetap menjalankan hal-hal kondusif. Tetap memberikan cara berpikirnya, bagaimana mahasiswa itu berpikir. Nah, contohnya saya tahu mungkin Bung Oi juga pernah bergabung, saya juga salah satu organisasi lah mungkin kita ini. Baru sosok kenal di depan kamera kan. Ada yang ingin saya tanyakan sama Bung Oi. Karena ada yang memanfaatkan hal positif dunia digitalisasi yang diterapkan hari ini. Contohnya organisasi. Ngomong-ngomong, kampus kita punya tujuan nggak? Kita coba untuk merubah paradigmanya orang di luar, misalnya di luar dari kampus, bahwa tampilan itu